Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Bisa kasih jempol kalau terdengar dengan baik. Oke ya, terdengar dengan baik. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua saudara yang sudah bergabung malam hari ini di dalam seminar Rahasia Berkeluarga. Selain kita yang mengikuti lewat Zoom, juga ada tadi siang saya mendapatkan laporan lebih dari 200 stasiun radio yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini mengikutinya. Mereka baik dari dalam negeri maupun juga ada beberapa yang dari luar negeri. Baik, untuk menghemat waktu, kita akan langsung saja belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Tema yang kami ambil pada malam hari ini adalah suami istri yang berpusat kepada Kristus. Suami istri yang berpusat kepada Kristus. Nah, pada gambar yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali mengapa sih pemulihan keluarga itu penting dan mendesak. Mengapa pemulihan keluarga itu penting dan mendesak, dan mengapa kita akan adakan rahasia berkeluarga ini setiap hari Rabu pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Pada hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga, ya. Atau nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pengumuman. Nah, pertama adalah mengapa pemulihan keluarga itu penting dan mendesak. Nah, yang pertama adalah suami istri itu adalah gambaran Kristus dan jemaat. Itulah alasan mengapa pemulihan keluarga itu menjadi sangat penting dan sangat mendesak. Karena suami istri itu adalah gambaran Kristus dan jemaat. Jadi sebetulnya ketika kita berkeluarga, ketika kita menikah suami istri, itu sebetulnya bukan hal yang, Pak, saya menikah karena orang lain menikah. Pak, saya menikah karena orang lain juga yang umum kan menikah. Bapak Ibu dan semua saudara, sebetulnya ada satu visi yang jauh lebih kuat bahwa suami istri itu adalah gambaran Kristus dan jemaat. Kita akan baca ayat demi ayat, ya. Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan 33. Saya sengaja cantumkan semua ayat supaya Bapak Ibu dan semua saudara bisa mengerti bahwa hubungan kita suami istri itu bukan hubungan yang main-main, itu hubungan yang sangat serius karena itu merupakan gambaran Kristus dan jemaat. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nanti kepada Tuhan, seperti kepada Tuhan, dan sebagainya akan sering ada di situ. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tadi seperti kepada Tuhan, yang sekarang seperti Kristus. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dari beberapa ayat ini saja kita bisa melihat bahwa selalu mengacunya kepada Tuhan, mengacunya kepada Kristus, mengacunya kepada Kristus. Slide berikutnya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Kembali mengacu kepada Kristus. Telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya dengan air dan firman. Slide keempat, silakan. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Berikutnya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti
Kristus kepada jemaat, kembali mengacu mengenai Kristus, Kristus Tuhan, Kristus, dan terus seperti itu. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Next. Rahasia ini besar. Rahasia apa? Rahasia suami istri itu besar. Rahasia hubungan suami istri itu besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa hubungan Kristus dan jemaat yang demikian mulia, demikian ajaib, itu digambarkan akan hubungan suami dan istri. Jadi saya berharap dari sini kita bisa sadar bahwa sebetulnya kita tidak bisa dalam tanda kutip seenaknya, semau-maunya, sebisanya, lalu membiarkan begitu saja akan hubungan suami istri kita. Ini merupakan kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada saya dan semua saudara bahwa hubungan saya dengan istri saya itu sebetulnya menggambarkan akan Kristus dan jemaatnya. Jadi itu sebuah kesempatan yang luar biasa bahwa hubungan kita suami istri itu Tuhan mau bahwa itu sebetulnya menggambarkan akan hubungan Kristus dan jemaat. Kemudian ayat yang ke-33. Demikian juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dari apa yang kita baca, saya berharap bahwa kita ini semua menyadari bahwa kita ini diberi kepercayaan yang luar biasa oleh surga, bahwa hubungan Kristus dan jemaat itu digambarkan oleh hubungan suami dan istri. Dari sini kita bisa katakan kita bersyukur, Tuhan, terima kasih. Engkau percayai kepada kami satu peran yang ajaib. Kalau saudara suami itu menggambarkan Kristus, saudara istri itu menggambarkan jemaat. Jadi itu sebuah kepercayaan yang luar biasa, dan dari situ juga saya bisa mengerti bahwa Tuhan akan campur tangan dengan caranya yang ajaib dan menjadikan itu prioritas, bahwa pemulihan hubungan suami istri itu harus terjadi. Harus terjadi. Amen. Karena apa? Karena juga akan terjadi pemulihan hubungan Kristus dan jemaatnya. Slide berikutnya. Mengapa pemulihan keluarga itu penting dan mendesak? Menjelang hari Tuhan terjadi pemulihan hubungan ayah dengan anak-anak atau kepala keluarga. Maliaki pasal yang keempat ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa menjelang hari Tuhan ini merupakan ayat terakhir daripada perjanjian lama. Maliaki pasal yang keempat ayat yang ke-6 itu menubuatkan ada satu masa, ada satu waktu itu hati bapak-bapak sebagai kepala keluarga akan berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Nah, bagaimana bisa hati bapak-bapak itu berbalik kepada anak-anak kalau suami dan istri itu tidak mengalami pemulihan? Paling tidak dari dua hal ini kita bisa mengerti bahwa kalau begitu memang bahwa pemulihan keluarga, terutama suami istri, itu betul-betul sangat penting, sangat mendesak, dan menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita semuanya. Kita tahu kita punya pelayanan. Ya, Bapak Ibu punya pelayanan, saya juga punya pelayanan, tapi itu bukan berarti lalu karena kita sibuk melayani di luar, lalu kita mengesampingkan dan mengabaikan hubungan suami istri. Harus
dibangun, harus ditata, harus dikerjakan dengan baik, harus diperbaiki setiap kali dengan kasih karunia, dengan anugerah yang daripada Tuhan. Kita harus terus mengatur, menata, belajar, berubah, belajar, berubah, belajar, berubah, sampai suami dan istri betul-betul dalam kehidupan yang harmonis. Gambar berikutnya. Jadi pemulihan keluarga adalah prioritas. Bukan berarti yang lainnya tidak penting. Bukan berarti pekerjaan tidak penting. Bukan berarti pelayanan di gereja tidak penting. Bukan berarti pelayanan kepada jiwa-jiwa tidak penting. Tapi bagaimanapun juga keluarga, suami istri, itu adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Jadi pasti akan mengalami satu pemulihan. Saya percaya. Mungkin Bapak Ibu sementara mendengarkan akan firman ini, aduh Pak, kami punya persoalan, kami punya masalah, sudah bertahun-tahun. Saya percaya bahwa setelah Bapak Ibu mendengarkan akan kebenaran firman ini, firman itu akan bekerja. Firman itu akan memulihkan, firman itu akan memerdekakan, dan firman itu akan terus bekerja, dan ada kuasa pemulihan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Gambar berikutnya, next. Apakah saudara, Bapak, Ibu sekalian, adalah pasangan suami istri, saya sebut dengan singkat dengan pasutri, yang berpusat kepada Kristus atau manusia atau pasangan? Nah, inilah yang akan menjadi tema kita pada malam hari ini. Apakah Bapak Ibu adalah suami atau istri yang berpusat pada Kristus atau berpusat kepada manusia atau kepada pasangan? Nah, kita akan belajar bagian per bagian. Berikutnya. Nah, ini adalah gambaran suami istri yang berpusat pada manusia atau pada pasangan. Reaksi kita kepada pasangan kita akan ditentukan oleh jika. Jadi misalkan begini, saya akan mengasihi Bu Indah jika dia baik kepada saya. Kalau dia jahat kepada saya, ya saya tidak bisa. Kalau dia jahat, ya saya lebih jahat. Kalau dia menjengkelkan, ya saya bisa membuat yang lebih menjengkelkan untuk dia. Nah, itu kalau reaksi kita itu ditentukan oleh jika. Nah, itu artinya saya adalah suami yang pusatnya ini adalah kepada manusia atau kepada pasangan saya. Kalau pasangan saya bersikap baik, ya saya baik, Pak. Tapi kalau dia jahat, ya sudah. Jadi reaksinya itu akan berbalas pantun. Dia marah, kita marah. Dia nesu, kita ngambek. Dia kasar, kita keras. Jadi terus seperti itu. Nah, itu artinya bahwa kasih kita itu bersyarat. Reaksi kita kepada istri kita atau kepada suami kita itu bersyarat. Jika dia ngomongnya baik, ya saya ngomongnya baik, Pak. Kalau dia kasar, ya saya nggak bisa kasar. Nah, itu akan terus terjadi, saudaraku. Ya, kita akan membalas apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Hubungannya itu hubungan balas dendam. Alih-alih saling mengampuni, hubungan kita balas dendam. Kita saling menyakiti. Dia marah, kita marah. Dia pergi, kita pergi. Dia banting piring, kita banting gelas. Jadi itu akan terus makin lama makin kacau. Kita akan bereaksi dengan berfokus. Nah, pada akhirnya kita akan bereaksi dengan berfokus pada kelemahan kita atau kebiasaan kita, dan itu acap kali tidak terkontrol. Nah, itulah pasangan suami istri yang berpusat pada manusia atau berpusat pada pasangan, pada aksi dari pasangan kita. Nah, kalau kita ada dalam kondisi ini, lalu anak kita juga niru. Anak kita ikut-ikutan, ayah ibuku itu sukanya saling berbalas dendam. Ya, kalau yang satu ngomong keras, yang satu ngomong kasar. Yang satu marah-marah, yang satu ngambek.
Nah, kalau kita hubungan pasutri suami istri itu seperti ini, ya tidak akan menyenangkan. Kapan pemulihan itu akan bekerja, Bapak Ibu sekalian? Kalau suami istri kita itu, reaksi kita itu berpusat pada apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan oleh istri kita atau suami kita, dan itu akan mengekspos semua kelemahan kita, semua kebiasaan kita yang acap kali tidak terkontrol. Nah, lawan daripada pasutri yang berpusat pada manusia atau pada pasangan adalah pasutri yang berpusat kepada Kristus. Berikutnya. Nah, ini adalah gambaran pasutri atau suami istri itu yang pusatnya Kristus. Jadi takut akan Tuhan itu merupakan faktor penentu, faktor utama untuk setiap reaksi kita atau keputusan yang kita ambil dalam konteks dalam hubungan suami istri. Bukan kalau dia marah, aku marah. Kalau dia katakanlah teriak-teriak minta cerai, ya sudah, aku ditantang ya aku berani, ya mau minta cerai ya udah cerai saja. Siapa bilang aku nggak berani? Nah, itu karena reaksi kita hanya berdasarkan dia begitu, aku begitu. Ya, dia menjual, aku membeli, Pak. Ya, aku bukan laki-laki yang takut, aku bukan perempuan yang cengeng. Nah, kalau seperti itu kita akan kacau. Konflik akan makin lama makin membesar, perbedaan makin lama makin membesar, masalah makin lama makin membesar. Tapi sebaliknya, pasutri yang berpusat kepada Kristus adalah setiap reaksi kita, setiap putusan yang kita ambil, apapun yang menjadi perbuatan dari pasangan kita, itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjadi dasarnya, menjadi faktor utama, menjadi faktor penentu, saudaraku semuanya. Nah, itulah perbedaannya antara pasutri yang berpusat kepada pasangan atau pada manusia dan pasutri yang berpusat pada Kristus. Takut akan Tuhan itu akan merupakan penentu, faktor penentu dan faktor utama untuk setiap reaksi dan keputusan yang Bapak, Ibu, dan saya ambil. Gambar berikutnya. Nah, kita harus belajar bereaksi. Kita harus belajar menanggapi seperti Kristus bereaksi pada setiap masalah. Loh, Pak, itu teorinya muluk-muluk. Tidak, saudaraku. Kan dikatakan begini, Kristus itu ada di dalam kita. Amen. Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Tuhan itu artinya penguasa tunggal. Kurios, penguasa Tuhan, penguasa kita, penguasa tunggal. Dia yang mengendalikan kita semuanya. Nah, kita mesti belajar. Kita mesti belajar. Kalau ada masalah begini, ini kira-kira. Loh, kalau kita baca Alkitab, kita baca Injil, kita baca firman Tuhan, kita mengerti bagaimana reaksi Kristus. Setiap kali dia menghadapi masalah, setiap kali dia menghadapi persoalan, setiap kali dia menghadapi penghinaan, setiap kali dia menghadapi aniaya dan sebagainya, dia disalahpahami, bagaimana reaksinya. Nah, kita mesti belajar bagaimana Kristus itu bereaksi pada setiap masalah. Pada setiap masalah. Nah, itu adalah pasutri yang berpusat kepada Kristus. Seperti yang dikatakan pada Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah dalam hidupmu bersama. Memang ini perintah untuk jemaat. Loh, Bu Indah ini kan jemaat. Saya juga jemaat. Ya toh? Kita ini bagian dari jemaat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apakah kalau Kristus dihina lalu dia balas menghina? Kalau kita dibina tajam, kita bisa ngomong lebih tajam, Pak. Dia kasar, saya bisa lebih kasar dari dia. Dia mengancam, saya bisa lebih mengancam. Nah, kadang-kadang kita kan adu hebat itu.
adu hebat dalam kasar, dalam kalau bahasa Jawanya itu omongan yang nyelekit, yang tajam. Oh, dia bisa, oh, aku lebih lagi. Dia bisa, aku lebih lagi. Nah, lalu berbalas, marah, berbalas kasar, berbalas pantun dengan cara seperti itu. Nah, kita mesti belajar, mesti belajar. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Wong mau marah kok belajar kepada Kristus. Ya, mungkin kita sudah terlanjur, tapi kita mesti belajar. Pusat kita Kristus. Alkitab mengatakan dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, berikutnya, ini salah satu cara praktisnya. Bereaksi ya dalam hubungan suami istri itu bereaksi berdasarkan karakter Kristus, buah-buah roh dan kasih Kristus. Buah-buah roh itu adalah buah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Saya dan saudaralah yang menjadi sarana atau menjadi wadah untuk roh itu berbuah. Itulah buah roh. Nah, buah-buah roh itu memang untuk dikeluarkan. Buah roh itu apa semuanya? Dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini semua kan yang harus kita keluarkan. Nah, kita keluarkannya di mana? Oh, Pak, kalau pas saya pelayanan, saya mengeluarkan buah roh. Kalau pas saya konseling dengan jemaat, seandainya Bapak Ibu adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta seperti saya, oh Pak, kalau saya sedang mengkonseling jemaat, ya saya sabar, saya baik, saya lemah lembut, saya bisa menguasai diri. Oh Pak, kalau saya dengan klien saya, dengan pelanggan saya bisa lemah lembut, bisa menguasai diri meskipun dimarah-marahi oleh klien, dimarah-marahi oleh pelanggan, saya sabar, Pak. Tapi kalau sama istri, oh jangan sampai. Istri jangan main-main. Istri main-main saya sikat, Pak. Nuh, menurut saya kebalik, saudaraku. Justru buah roh ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu harus paling banyak keluar di rumah. Di rumah itu harus paling banyak keluar. Terutama adalah kepada sebelah saudara, kepada istri saudara, kepada suami saudara, merekalah orang pertama yang harus paling menikmati buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Amen. Jangan kita katakan, Pak, sudah habis dimakan oleh jemaat kalau kita pendeta. Sudah habis dimakan oleh klien pelanggan kalau kita bagian pemasaran. Sudah habis, Pak, di kantor kalau saudara mungkin seorang customer service. Begitu pulang ke rumah, habis buah rohnya itu habis, tinggal emosi yang memuncak dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara, buah roh itu adalah untuk dinikmati oleh orang lain. Tuhan Roh Kudus berbuah lewat kita untuk dinikmati oleh orang lain. Terutama adalah sebelah saudara. Jangan karena kita terbiasa, Pak ini kan sudah terbiasa, udah 30 tahun hidup bersama kok. Kan dia udah tahu sama tahu. Lalu saudara abaikan. Nah, jangan saudaraku. Jangan. Ya lalu dia sudah 25 tahun, Pak, sudah 35 tahun. Nah, buat apa? Ya sudahlah, dia tahu sama tahu. Kalau saya ini orangnya keras, dia sudah tahu. Kalau saya ini orangnya emosional, dia harus memaklumi, dia harus memahami kekurangan saya. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, justru sebelah kita inilah yang harus paling banyak menikmati buah-buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu setelah suami dan istri baru anak-anak. Jangan loh, kadang-kadang ya ada kalau dengan anak kita sabar ya, kita mungkin memanjakan anak, istri disia-sia. Ya, istri memanjakan anak, suami dibiarkan. Tidak, saudaraku. Justru buah buah roh ini yang paling pertama menikmati adalah suami kita.
Yang paling banyak menikmati adalah istri kita, bukan orang lain, bukan orang lain, bukan orang lain. Setelah itu dalam pelayanan mereka juga menikmati, dalam pekerjaan mereka juga menikmati, tapi buah roh, saudaraku. Karakter Kristus yang tercermin dari buah-buah roh ini, orang pertama yang paling banyak menikmati ini istri kita, suami kita. Jangan sampai, Pak, buah rohnya udah dimakan oleh yang lainnya, ini tinggal bijinya. Tinggal biji yang keras itu dikasihkan, diberikan kepada istri atau suami. Saudaraku, jangan. Lalu apalagi? Berikutnya, kasih. Ya, kasih Kristus adalah dasar kehidupan suami istri. Tadi di dalam ayat yang kita baca di dalam Efesus 5 tadi, itu judulnya adalah kasih Kristus adalah dasar kehidupan suami istri. Nah, kasih itu apa saja? Itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru. Bapak Ibu sudah sangat hafal dengan buah-buah roh dan juga dengan kasih, tapi ini adalah waktunya kita mempraktekkan. Ini waktunya kita mempraktekkan bahwa kasih yang sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan, dia tidak mencari keuntungan sendiri, dia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Siapa yang menikmati ini? Siapa yang menikmati ini? Istri kita. Suami kita. Kadang-kadang saya bertemu dengan para pelayan, para hamba Tuhan yang sangat punya dedikasi yang luar biasa dengan pelayanannya, dengan orang-orang yang dia layani. Itu baik, saudaraku. Itu baik. Saudara punya dedikasi luar biasa dengan jemaat, dengan orang-orang yang kita layani. Itu bagus. Itu yang memang Tuhan mau. Lalu kita mengesampingkan suami atau istri kita. Nah, itu tidak. Karena justru dikatakan hubungan Kristus jemaat, karena Kristus itu mengasihi gerejanya, mengasihi jemaatnya, berkorban, bahkan mati bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Nah, hal yang sama harusnya terjadi atas Bapak, Ibu, dan semua saudara kepada pasangan. Kepada pasangan, merekalah orang pribadi pertama yang harus menikmati buah-buah roh. Mereka adalah pribadi pertama yang menikmati akan kasih itu. Kasih itu harus dinikmati oleh suami dan istri kita. Bukan berarti kita mengesampingkan yang lain, tidak. Kita bicara mengenai prioritas. Ya, bukan satu-satunya. Oh Pak, berarti kasih saya hanya kepada istri satu-satunya, yang kepada jemaat tidak, yang kepada teman-teman tidak. Bukan begitu, saudaraku. Ini prioritas utama. Berarti ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, yang kedua, yang ketiga kita berikan kepada yang lainnya. Saya percaya kalau kasih, kalau buah-buah roh itu kita berikan yang terbaik kepada anggota keluarga kita. Yang pertama, sekali lagi saya katakan, yang pertama kepada suami dan kepada istri, baru kepada anak. Ya, jangan sampai ketika kita pelayanan, kita siapkan buah roh, kita siapkan kasih, pulang pelayanan habis semuanya. Nah, kalau kita berpusat kepada Kristus, itu artinya bahwa semuanya yang dari Kristus itu harus dinikmati oleh orang-orang yang kita cintai di rumah. Baru rekan-rekan pelayanan, baru jemaat, baru orang-orang yang kita layani. Kemudian adalah semua orang. Nah, yang berikutnya. Pasutri, suami istri yang bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh ke arah Kristus. Suami istri yang bertumbuh kepada Kristus. Ayat yang kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia.
Ke arah siapa? Ke arah Kristus. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga kita? Caranya adalah suami istri harus bertumbuh ke arah Kristus. Supaya karakter Kristus, supaya buah-buah Roh Kudus, ya termasuk kasih itu juga bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mengatakan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Nah, suami istri, saya harus bertumbuh ke arah Kristus. Supaya apa? Karakter Kristus itu ada dalam kehidupan saya, dan istri saya adalah orang pertama yang menikmatinya. Bu Indah harus bertumbuh ke arah Kristus, ya menjadi dewasa dalam Kristus, sehingga buah-buah roh ada dalam kehidupannya. Amin, Bu Indah. Amin. Buah-buah roh ada dalam kehidupannya, lemah lembut, kesabaran, tidak emosional. Nah, ini sekalian saudaraku, ini sekalian ya, mumpung ada banyak orang, ya supaya apa? Saya sebagai suami adalah yang paling pertama menikmatinya. Demikian juga dengan saya yang acap kali emosional, belajar sabar, yang pemarah, belajar lemah lembut dan sebagainya. Dan Bu Indah adalah orang pertama yang harus menikmatinya. Nah, itulah yang saya maksud dengan suami istri yang bertumbuh ke arah Kristus. Ya, kita ke arah Kristus. Nah, kalau kita itu fokusnya kepada manusia, kepada pasangan, dia marah, kita marah, dia menyakiti, kita menyakiti, kita tidak akan fokus kepada Kristus. Setiap apa yang dia lakukan kita balas dengan berlipat kali ganda, 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Nah, itu ayat yang lain dipakai untuk membalas. Nah, itu kan tidak bagus, saudaraku. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Saya percaya, Pak, ini tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi saya percaya karena ayat yang mengatakan bahwa pada hari terakhir itu jemaat itu akan mengalami pertumbuhan. Bahwa Kristus dan jemaatnya, Kristus sebagai mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita, itu dalam pernikahan anak domba itu sama-sama jemaat atau gereja yang dewasa. Nah, saya percaya sebelum itu terjadi, sebelum Kristus sebagai jemaat mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita itu bersama-sama, saya percaya akan ada pemulihan dalam keluarga. Gambarannya harus dipulihkan dulu. Amin. Gambarannya harus dipulihkan dulu. Jadi pemulihan suami istri itu bukan hanya penting untuk saya dan saudara, tapi juga penting untuk Kristus. Bukan hanya penting untuk kita, tapi penting untuk Kristus. Dan saya percaya kalau itu penting untuk Kristus, pasti Kristus akan memampukan saya dan saudara. Kuasanya akan memampukan saya dan saudara. Kasih karunia-Nya akan membuat kita sanggup, menyanggupkan kita. Saya percaya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai mempelai pria yang bertemu dengan mempelai wanitanya, saudara dan saya, suami istri akan dipulihkan terlebih dahulu. Gambarannya yang ada di bumi ini akan dipulihkan karena suami istri adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Dunia akan melihat, oh akan seperti ini. Kalau Kristus menjemput gerejanya, itu seperti mempelai pria, itu seperti suami dengan istrinya. Jadi bagaimana ya supaya suami istri itu bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus? Yang pertama adalah mesbah keluarga. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan Bapak Ibu sekalian di sela-sela kesibukan, seandainya tidak bisa setiap hari, kita bisa atur seminggu berapa kali, tapi ya mungkin jadwal kita bisa berbenturan satu dengan yang lain. Tapi mesbah keluarga, suami istri dengan anak-anak itu tolong ya dijaga. Pak, saya tidak punya waktu. Menurut saya tidak mungkin. Ya, kalau kita punya waktu untuk yang lainnya, kita punya waktu untuk pelayanan. Loh, keluarga kita itu butuh pelayanan.
Kita bisa mimpin kebaktian. Loh, Bapak Ibu sebagai pemimpin jemaat, keluarga itu juga jemaat yang perlu dipimpin. Jadi mesbah keluarga, baca firman bersama, doa bersama, menyembah bersama, itu merupakan tools, merupakan hal yang kita bisa lakukan supaya suami istri bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Maaf kata nih ya, kadang-kadang saya lihat ada istri yang lebih rohani daripada suaminya. Itu yang banyak terjadi. Maafkan bapak-bapak, ya. Kenapa begitu? Karena saya dulu begitu. Saya pernah menjadi beban rohani bagi Bu Indah. Ada waktu-waktu di mana belasan tahun pertama kalau saya diajak doa bersama, saya males. Ya, dengan berbagai macam alasan. Saya pernah menjadi beban rohani bagi dia. Sampai akhirnya sadar, tidak boleh. Nah, kadang-kadang istri lebih rohani, ya, lalu suami, enggak lah, saudara doa sendiri, aku doa sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saya, suami istri harus bertumbuh bersama-sama. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, lalu bersama dengan istri berdoa bersama-sama, menyembah bersama-sama. Jangan sampai ada salah satu yang menjadi beban rohani. Istri menjadi beban rohani dari suami karena apa? Istrinya tidak mau, suaminya maunya hidup dalam rohani, berrohani lebih baik, atau sebaliknya suaminya mungkin ngalahin, wah, aku kan kerja, kamu aja yang berdoa, kamu aja yang baca firman, kamu aja yang nyembah Tuhan, urusanku bekerja mencari uang, titik. Nah, bukan begitu. Jangan sampai salah satu dari kita tuh menjadi beban rohani dalam keluarga. Kemudian juga dengan anak-anak. Kami belajar setiap malam. Ya, kami sempatkan waktu, kami memblessing anak-anak, ya, 2, 3, 5 menit kita berkumpul, kadang-kadang kita nyembah Tuhan bersama-sama, tapi yang rutin kami lakukan adalah meskipun anak-anak saya sudah besar, yang satu hampir menikah dan sebagainya, tapi setiap malam selalu kami kumpul bersama, kita menghadap Tuhan bersama-sama, kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan, dan kita memblessing akan anak-anak kita. Kita mau supaya semua anggota keluarga itu bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Kemudian belajar bersama-sama. Kita rupanya tadi saya salah informasi bahwa kita sebulan sekali ya rahasia berkeluarga. Nah, kecuali ada perbedaan, ada perkembangan, tapi paling tidak kita akan belajar bersama-sama dalam rahasia berkeluarga. Juga saya punya acara di YouTube itu Harmoni Keluarga. Itu dalam bentuk yang lebih populer. Kemudian juga apa yang bisa kita lakukan? Kita bersama-sama dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan. Kita bisa mementor, kita bisa belajar dari para pembina kita. Pak, tolong saya, ajari saya bagaimana keluarga yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah artinya suami istri yang bertumbuh atau berpusat kepada Kristus. Jangan berpusat kepada manusia, jangan berpusat kepada pasangan. Nah, slide terakhir sebelum kita nanti ada tanya jawab ya. Saya memilih bereaksi berdasarkan karakter Kristus, buah-buah roh, dan kasih Kristus yang ada dalam kehidupan saya. Karena memang kasih Kristus adalah dasar kehidupan suami istri. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya percaya firman ini akan menolong Bapak Ibu dan semua saudara. Benih firman ini akan tertanam sehingga pemulihan keluarga itu pasti terjadi. Ada kasih karunia yang dianugerahkan yang akan bekerja. Roh Tuhan akan bekerja, firman-Nya akan bekerja. Bapak, Ibu, dan saya dan saudara akan mengalami pertumbuhan di dalam buah roh, dalam kedewasaan, dalam karakter ilahi. Dan itulah yang kita keluarkan di dalam keluarga kita. Ingat, istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Jangan anak-anak dan istri. Istri dan anak-anak itu adalah suami dan anak-anak. Jadi pribadi yang paling pertama menikmati buah-buah roh dalam kehidupan kita adalah
suami atau istri kita. Baru yang kedua adalah anak. Karena kadang-kadang kita lebih membela anak daripada istri. Kadang-kadang istri lebih membela anak daripada suami. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan yang lewat radio di 0853 166 5300. Itu kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, WA lewat radio itu 0853 1166 5300. Nanti Pak Budi akan mengatur. Ya, silakan Pak Budi. Mau berdoa dulu terlebih dahulu Pak Yus. Baik, supaya mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah tanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Engkau sudah tanamkan dalam kehidupan kami. Kami percaya akan bertumbuh, akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebetulnya ya, ini ada yang Pak Budi, sebelum pertanyaan, sebetulnya ada yang Bu Indah mau sampaikan, saya kelupaan. Asik berbicara kelupaan. Silakan 1-2 hal sampaikan, Bu Indah. Ya, sebelum pertanyaan, saya akan singkat aja. Ya, karena pembicaranya kan 2. Ya, silakan. Maafkan saya lupa memberikan waktu kepada Bu Indah. Ya, mungkin saya mau tambahkan sedikit. Arti penderitaan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Seringkali ketika kita suami istri menghadapi masalah, kita melupakan segala sesuatunya, melupakan akan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, yang sudah menebus kita. Tapi kita lebih berfokus kepada diri kita sendiri. Kita berfokus kepada sakit hati kita berfokus kepada persoalan kita berfokus pada penderitaan, kepahitan yang ada pada kita. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, arahkan matamu ke atas. Apa maksudnya? Ketika persoalan yang ada, kita selalu mengarahkan mata kita kepada persoalan kita sendiri, diri kita sendiri yang menderita, kepahitan kita, segala persoalan yang menyakitkan hati kita. Tapi belajar mulai sekarang, arahkan mata kita ke atas, kepada salib Kristus, kepada penderitaan Kristus yang sudah menanggung semua mungkin kepahitan kita, luka, cemooh. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia dicemooh, dia dihina. Itu ingat ketika kita sedang mengalami itu, ingat, ya Tuhan, Engkau sudah menanggung itu buat aku. Aku tidak perlu menanggungnya lagi. Ketika kita belajar untuk melihat kepada penderitaan Kristus yang sudah Tuhan lakukan buat kita, kita akan menjadi sembuh. Ketika kita merasa dikhianati, ingat Yesus juga dikhianati oleh orang yang dia bina, oleh orang yang terdekat dengan dia, oleh orang yang dia percayai. Yudas itu orang dipercayai oleh Tuhan. Buktinya dia menjadi bendahara. Untuk menjadi bendahara dari sebuah perusahaan atau sebuah komunitas, itu harus orang yang dipercaya. Demikian juga Yudas itu orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi orang itu juga yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ingat ketika pengkhianatan kita terima, mungkin dari pasangan kita atau dengan orang lain sekalipun, ingat Tuhan Yesus sudah mengalami itu buat kita. Jadi kita belajar bahwa Tuhan, aku mau mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah alami itu buat aku. Biarlah kasih karuniamu Tuhan, pertolonganmu Tuhan. Engkau menguatkan aku sehingga aku sanggup. Aku bisa Tuhan bertahan. Aku bisa Tuhan kuat. Karena Engkau sudah menanggung semuanya itu buat aku. Hal yang kedua, kematian dan kebangkitannya membuat kita dekat kepada Tuhan, kepadanya. Ingat bahwa ketika Tuhan Yesus mati, di Matius 27 ayat 51 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib,
tabir baik Allah itu terbelah. Supaya apa? Supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Seringkali ketika persoalan terjadi, kita merasa, aduh aku kok angel banget, aku nggak bisa ya bertemu dengan Tuhan. Aku kok merasa jauh, kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Kenapa rasanya kita tidak dijawab doa-doa kita? Ingat, ketika Yesus mati, dia membelah tabir itu supaya kita bisa bertemu dengan Bapa secara pribadi. Saudara, jangan biarkan diri kita sibuk mencari ketika kita dalam persoalan, kita sibuk mencari kiri kanan semuanya pertolongan yang lain karena kita merasa kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi ingat, malam hari ini Tuhan ingatkan ketika mempersiapkan ini, ingatkan bahwa kita masing-masing pribadi oleh penebusan Yesus, oleh kematian Yesus, kita bisa bertemu dengan Allah secara pribadi. Kita mesti menyadarinya. Kadang-kadang itu kita menerima Yesus, tapi kita tidak menyadari hal itu. Nah, kita mesti belajar menyadarinya. Ya. Kemudian Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Baiklah kita belajar berani mendatangi tahta kasih karunia Tuhan. Kita apapun yang terjadi, yang sedang dialami hari-hari ini, belajarlah kita datang kepada tahta kasih karunia Tuhan supaya kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hal yang terakhir, ketika Yesus mati di kayu salib dan dia dibangkitkan, Tuhan menjadikan seorang penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ingat ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang menolong hidup kita, yang menguatkan hidup kita, dan membawa kita kepada jalan kebenaran. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah kita mesti berani melihat kepada Kristus, kepada penebusan, kepada apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Hal yang kedua adalah kematiannya, itu membuat kita memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus penolong kita. Oleh sebab itu kita mesti berani untuk berkemenangan, minta Tuhan tolong bawa aku kepada jalan-jalanmu, kepada pertolongan yang daripada Engkau, kepada firman-Mu, kepada jalan kebenaran yang daripada-Mu. Itu saja yang Amin. saya pesan.